Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya ta'zimi Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya ta'zimi Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati pembimbing saya Ibu Maulana Nasrifah SEIME dan Bapak Abdul Wakil SEI MSI. Dan saya berterima kasih kepada tim penguji yang telah meluangkan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengelolaan margin BMT UGT Ketompen untuk meningkatkan kinerja keuangan. Selanjutnya, yaitu tentang lembaga keuangan syariah bertanggung jawab untuk membangun sistem keuangan yang adil dan efisien, di mana setiap anggota masyarakat dapat berinvestasi dan berusaha sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menyatakan bahwa semua prinsip dalam bekerja sesuai kemampuan mereka. Pada dasarnya, lembaga keuangan non-bank yang diperlukan dalam sistem keuangan Islam memiliki peran yang hampir sama. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi oleh perbankan syariah. Beberapa lembaga keuangan non-bank telah didirikan dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariat Islam. Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau LKMS adalah lembaga perekonomian mikro syariah yang bergerak di bidang menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, seperti wadiah dan mudorobah, dan penyaluran dana kepada masyarakat sesuai dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan ijarah. Selain itu, strategi untuk menentukan tingkat margin yang kompetitif harus sesuai dengan kondisi pasar untuk tetap menarik bagi nasabah. Dengan kata lain, strategi pengelolaan margin yang baik tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keuntungan, akan tetapi juga memastikan keberlanjutan dan daya saing BMT dalam pasar. Biaya operasional yang efisien menjadi salah satu komponen penting dalam pengelolaan margin yang sehat. BMT UGT Ketompen juga berusaha untuk mengurangi biaya overhead yang tidak perlu, seperti penghematan listrik, alat tulis kantor, dan biaya lain yang dapat dikendalikan. Dana pihak ketiga merupakan salah satu sumber utama pembiayaan yang digunakan oleh BMT untuk disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman syariah untuk meningkatkan jumlah DPK atau dana pihak ketiga. BMT UGT menerapkan berbagai strategi, seperti menawarkan produk tabungan dan deposito dengan skema bagi hasil yang menarik bagi nasabah. Namun, BMT UGT menghadapi sejumlah masalah penting, seperti yang dialami oleh organisasi keuangan mikro syariah lainnya. Dalam hal permodalan, BMT sering menghadapi masalah karena status mereka sebagai lembaga keuangan mikro yang dapat membatasi kemampuan mereka untuk memberikan pembiayaan kepada UMKM. Selain itu, regulasi dan pengawasan yang ketat juga menjadi tantangan tersendiri karena BMT harus mematuhi berbagai regulasi dan standar akuntansi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan yang memerlukan penyesuaian operasional dan administrasi. Kinerja keuangan BMT dapat terganggu yang berdampak pada profitabilitas jika margin yang diperoleh dari usaha tidak cukup untuk menutupi biaya operasional yang tinggi. Hal ini dapat menciptakan kesulitan dalam mempertahankan arus kas yang sehat, sehingga menghambat kemampuan BMT untuk berinvestasi dalam pengembangan atau ekspansi lebih lanjut. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi pengelolaan margin yang saat ini diterapkan oleh BMT UGT Ketompen dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan.
Yang kedua, yaitu bagaimana optimalisasi strategi pengelolaan margin dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan BMT UGT Ketompen. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis strategi pengelolaan margin yang saat ini diterapkan oleh BMT UGT Ketompen dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan. Yang kedua, untuk merumuskan strategi optimal dalam pengelolaan margin guna meningkatkan kinerja keuangan BMT UGT Ketompen secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama, menurut Abdul Mangang 2021 yang berjudul Efisiensi Operasional sebagai Strategi untuk Meningkatkan Kinerja Keuangan. Studi kasusnya di BMT UGT Sidogiri Cabang Lumajang. Persamaan dengan proposal dengan penelitian kami, yaitu keduanya fokus pada peningkatan kinerja keuangan melalui efisiensi operasional dan peningkatan DPK atau dana pihak ketiga. Perbedaannya, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada pengendalian biaya operasional dan peningkatan DPK atau dana pihak ketiga, sedangkan penelitian yang diminta lebih spesifik pada strategi pengelolaan margin. Hasilnya yaitu penelitian ini menemukan bahwa BMT UGT Sidogiri Cabang Lumajang menerapkan strategi efisiensi operasional dengan mengontrol biaya operasional, meningkatkan dana pihak ketiga atau DPK melalui tabungan dan deposit, serta mengarahkan pembiayaan secara jelas. Selain itu, mereka meningkatkan layanan dan fitur produk berbasis biaya, berinovasi dalam teknologi, dan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Penelitian terdahulu yang nomor 2, yaitu menurut Ainur Rofiqil A'la 2021 yang berjudul Strategi KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota dalam menjaga stabilitas keuangan. Persamaannya, keduanya menekankan pentingnya pengendalian biaya operasional dan peningkatan DPK atau dana pihak ketiga dalam strategi pengelolaan. Perbedaannya, penelitian ini lebih fokus pada strategi menjaga stabilitas keuangan selama periode puncak, sedangkan penelitian yang diminta lebih spesifik pada pengelolaan margin untuk meningkatkan kinerja keuangan. Hasilnya, penelitian ini mengidentifikasi bahwa KSPPS BMT UGT Nusantara Capem Jember Kota menerapkan strategi seperti pengendalian biaya operasional, peningkatan DPK atau dana pihak ketiga, dan penyaluran pembiayaan yang terarah untuk menjaga stabilitas keuangan, terutama selama periode puncak. Yang ketiga, yaitu menurut Prabowo 2022 yang berjudul Strategi Pengembangan Produk BMT UGT Nusantara Cabang Kota Kediri dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan. Persamaannya, keduanya berfokus pada peningkatan kinerja keuangan melalui strategi pengelolaan margin. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih menekankan pada pengembangan produk sebagai strategi peningkatan kinerja keuangan, sedangkan penelitian yang diminta lebih spesifik pada pengelolaan margin. Hasilnya yaitu penelitian ini menemukan bahwa BMT UGT Nusantara Cabang Kota Kediri mengembangkan produk dengan mengimitasi produk lembaga keuangan konvensional yang kemudian disesuaikan dengan prinsip syariah untuk meningkatkan kinerja keuangan. Yang nomor 4 yaitu menurut Abdul Mangang dalam tahun 2022 yaitu yang berjudul Analisis SWOT dan KSPM dalam strategi pengembangan BMT UGT Sidogiri Cabang Rambi Puji. Persamaannya, keduanya menggunakan analisis strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan. Perbedaannya yaitu penelitian ini lebih fokus pada analisis SWOT dan KSPM untuk strategi pengembangan, sedangkan penelitian yang diminta lebih spesifik pada pengelolaan margin.
Hasilnya yaitu penelitian ini menggunakan analisis SWOT dan QSPM untuk mengidentifikasi strategi pengembangan BMT UGT Sidogiri cabang Rampi Puji dengan fokus pada penetrasi pasar sebagai strategi prioritas. Yang terakhir yaitu menurut Siti Nurhasanah dalam tahun 2023 yang berjudul Efektivitas Strategi Promosi dalam Meningkatkan Jumlah Pembiayaan pada BMT UGT Nusantara Capem Pekanbaru. Persamaannya, keduanya berfokus pada peningkatan kinerja keuangan melalui strategi tertentu. Perbedaannya, penelitian ini lebih menekankan pada strategi promosi untuk meningkatkan pembiayaan, sedangkan penelitian yang diminta lebih spesifik pada pengelolaan margin. Hasilnya yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa strategi promosi yang digunakan di BMT UGT Nusantara Cabang Pekanbaru seperti periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan pribadi efektif dalam meningkatkan jumlah pembiayaan. Selanjutnya, kajian teori yaitu ada 4. Yang pertama itu pengelolaan margin, yang kedua kinerja keuangan BMT, yang ketiga strategi pengelolaan margin dalam lembaga keuangan syariah, yang terakhir hubungan antara pengelolaan margin dan kinerja keuangan. Yang pertama, pengelolaan margin adalah margin dalam lembaga keuangan syariah berarti selisih antara pendapatan yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan. Berbeda dengan lembaga konvensional. Lembaga syariah harus mengikuti prinsip hukum Islam, seperti larangan riba dan spekulasi. Margin juga bisa dilihat sebagai ukuran laba yang dihasilkan setelah memperhitungkan biaya. Pendapatan lembaga keuangan syariah dapat berasal dari biaya administrasi atau jasa lainnya, serta pembiayaan, seperti murabahah dan musyarakah. Biaya operasional mencakup gaji karyawan, biaya pemasaran, dan lainnya. Margin dianggap penting sebagai indikator profitabilitas. Semakin besar margin, semakin baik kinerja keuangan lembaga. Di sini ada beberapa rasio yang umum digunakan untuk mengukur margin, yaitu gross profit margin atau laba kotor. Yang kedua, operating profit margin atau laba operasional, dan net profit margin atau laba bersih. Gross profit margin menunjukkan laba kotor dari pendapatan setelah dikurangi biaya langsung. Operating profit margin menunjukkan laba operasional setelah mengurangkan semua biaya operasional. Net profit margin mengukur laba bersih dibandingkan pendapatan yang dihasilkan dan menjadi ukuran profitabilitas yang paling lengkap. Untuk mempertahankan kinerja, lembaga keuangan syariah harus mengelola margin secara efektif. Mereka perlu memastikan biaya sebanding dengan pendapatan. Ini mencakup pengelolaan pembiayaan, efisiensi biaya operasional, dan manajemen risiko. Beberapa tantangan yang dihadapi termasuk perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi pendapatan dan kebijakan yang membatasi margin, yang dapat mengurangi profitabilitas. Selanjutnya tentang kinerja keuangan BMT, yaitu menurut Sidik Maulana, kinerja keuangan Baitul Mal wa Tamwil penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi dalam mengelola dana serta mendukung pertumbuhan ekonomi. BMT berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang mengelola dana sosial dan kegiatan usaha produktif. Menurut Dr. Nurul Haq, indikator utama untuk mengukur kinerja keuangan BMT adalah profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan efisiensi operasional. Profitabilitas mengukur laba dari kegiatan operasional menggunakan return on asset atau ROA, yaitu menunjukkan seberapa efektif BMT dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Dan return on equity atau ROE, yaitu mengukur seberapa besar pengembalian yang diperoleh dari modal yang diinvestasikan. Selanjutnya, likuiditas berkaitan dengan kemampuan BMT memenuhi kewajiban jangka pendek yang diukur dengan
current ratio atau membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancar. Dan quick ratio lebih ketat karena hanya memperhitungkan aset yang benar-benar likuiditas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan BMT memenuhi semua kewajiban dengan memperbandingan utang terhadap ekuitas, yaitu debt to equity ratio atau DER. Efisiensi operasional menunjukkan pengelolaan biaya untuk menghasilkan pendapatan, diukur dengan perbandingan total biaya operasional dan total pendapatan. Faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan BMT termasuk manajemen, struktur organisasi, dan kemampuan mengelola risiko. BMT juga harus memenuhi prinsip syariah dan Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan ini. Secara keseluruhan, BMT menunjukkan kemampuan dalam mengelola dana secara aman dan produktif. Evaluasi menyeluruh ini penting agar BMT dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi anggota serta mendukung inklusi keuangan. Selanjutnya, tentang strategi pengelolaan margin dalam lembaga keuangan syariah. Menurut Adolf Rapp menekankan bahwa pengelolaan margin adalah strategi penting bagi perusahaan keuangan syariah untuk menjaga keberlanjutan dan daya saing. Margin adalah perbedaan antara harga jual dan biaya beli aset atau layanan. Lembaga keuangan syariah mendapatkan keuntungan melalui prinsip jual beli atau murabahah, sewa atau ijarah, dan bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah, yang berbeda dari sistem konvensional yang bergantung pada bunga. Oleh karena itu, pengelolaan margin harus sesuai dengan prinsip syariah. Penetapan margin yang adil dan transparan adalah langkah awal yang penting. Dalam akad murabahah, lembaga harus memberitahu nasabah tentang harga pokok dan margin keuntungan. Ini membantu membangun kepercayaan dan memastikan kepatuhan terhadap kejujuran Islam. Margin yang terlalu tinggi atau rendah dapat membuat lembaga kurang kompetitif atau mengurangi profitabilitas. Analisis resiko yang efektif juga krusial dengan pemahaman mengenai resiko pasar, resiko kredit, dan resiko likuiditas untuk menentukan margin yang cocok. Efisiensi operasional harus dijaga dengan biaya rendah dan kualitas pelayanan yang baik. Diversifikasi produk membantu mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Pemahaman tentang kondisi pasar memampukan penyesuaian margin yang relevan. Lembaga keuangan syariah harus berfokus pada hubungan dengan nasabah untuk menawarkan margin sesuai kebutuhan, sehingga meningkatkan loyalitas. Pengelolaan margin tidak hanya soal keuntungan, akan tetapi juga keseimbangan antara profitabilitas, kepatuhan syariah, efisiensi, dan kepuasan klien untuk perkembangan yang sehat di pasar. Yang terakhir yaitu hubungan antara pengelolaan margin dan kinerja keuangan. Menurut Dedek Kurniasari, kinerja keuangan organisasi termasuk organisasi keuangan syariah berkaitan erat dengan pengelola margin. Margin adalah selisih antara biaya dan pendapatan dari produk atau layanan. Semakin baik margin dikelola, semakin besar potensi keuntungan yang diperoleh, yang berdampak positif pada kinerja keuangan. Menurut Arsya Fajriani menambahkan bahwa margin juga menunjukkan seberapa efektif organisasi dalam menghasilkan keuntungan. Bank syariah harus mengelola margin dengan baik untuk mengurangi biaya dan mengoptimalkan pendapatan dari produk yang dijual. Menurut Rika Arini menekankan bahwa pengelolaan margin yang baik meningkatkan profitabilitas dan menciptakan cadangan uang untuk investasi. Menurut Aris Andi Matunruang, mengingatkan bahwa pengelolaan margin yang buruk dapat menyebabkan masalah finansial. Keseimbangan antara margin dan risiko sangat penting untuk kinerja keuangan yang stabil. Pengelolaan margin yang efektif mendukung pertumbuhan jangka panjang dan menjaga stabilitas. Selanjutnya yaitu metode penelitian, yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh pendekatan penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Digunakan sebagai instrumen kunci, pengumpulan data dilakukan secara gabungan dan analisis data menggunakan pendekatan
indukatif, dan atau kualitatif. Dengan metode kualitatif ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang jelas mengenai strategi pengelolaan margin BMT UGT Ketompen untuk meningkatkan kinerja keuangan. Selanjutnya, kehadiran peneliti. Penelitian kualitatif harus dilakukan di lapangan untuk mengumpulkan data langsung. Peneliti adalah instrumen kunci dan validitas data bergantung pada keterampilan dan integritas peneliti. Selanjutnya, data dan sumber penelitian. Data penelitian menggunakan data kualitatif deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang secara sistematis menjelaskan atau mendeskripsikan fakta, data, dan objek penelitian sesuai dengan situasi alamiah. Hasil penelitian lebih menekankan makna daripada hasil, dan hasil penelitian tidak mengikat dan dapat berubah sesuai dengan situasi di lapangan. Hasil penelitian juga dapat ditafsirkan dan dituliskan dalam bentuk kata-kata atau deskriptif berdasarkan fakta di lapangan. Sumber data penelitian yang pertama yaitu data primer, adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama melalui observasi, wawancara, survei, atau eksperimen. Data ini lebih spesifik dan relevan dengan topik penelitian. Untuk penelitian tentang strategi pengelolaan margin, BMT UGT Ketompen penting melakukan wawancara dengan manajemen, pengamatan praktek di lapangan, analisis kuantitatif, dan fokus group discussion dengan pelanggan untuk memahami persepsi mereka terhadap produk dan layanan yang berkaitan dengan margin. Yang kedua, yaitu data sekunder, adalah data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain dan dapat digunakan untuk penelitian. Contoh, data sekunder termasuk statistik pemerintah, laporan riset pasar, dan artikel ilmiah. Sumber yang relevan seperti laporan tahunan BMT UGT Ketompen membantu menganalisis kinerja keuangan dan perbandingan dengan lembaga lain. Selanjutnya, yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi. Observasi adalah pengamatan terhadap sesuatu. Observasi dilakukan secara langsung terhadap subjek dan gejala yang nampak dengan catatan dan kamera. Hal ini membantu peneliti mengumpulkan data tentang strategi pengelolaan margin BMT UGT Ketompen untuk meningkatkan kinerja keuangan. Peneliti akan mengamati pengelolaan margin dan kinerja keuangan. Yang kedua, yaitu melakukan wawancara, memungkinkan peneliti dan peserta berbicara langsung untuk memahami pengalaman, persepsi, dan perspektif peserta. Peneliti mewawancarai manajemen dan staf keuangan BMT UGT Ketompen setelah membuat panduan wawancara agar tetap fokus. Yang ketiga, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya mengumental. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif. Begitu juga dalam penelitian ini, peneliti dapat menggunakan metode dokumentasi akan menggunakan dokumen-dokumen tertulis atau buku yang ada terkait dengan strategi pengelolaan margin BMT UGT Ketompen untuk meningkatkan kinerja keuangan. Selanjutnya tentang teknik analisis data. Yang pertama yaitu kondensasi data. Kondensasi data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan merangkum data temuan yang terkait dengan judul penelitian baik dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi. Yang kedua, penyajian data. Penyajian dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menuliskan uraian singkat yang bersifat naratif. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan penarikan inti dari keseluruhan yang telah terkumpul pada proses penelitian yang telah dilaksanakan sehingga hasil penelitian yang telah dilakukan tersebut memperoleh kesimpulan atau verifikasi akhir. Yang terakhir yaitu tentang pengecekan keabsahan temuan, yaitu berdasarkan penelitian yang ada, strategi pengelolaan margin pada BMT UGT Ketompen untuk memperbaiki kinerja keuangan meliputi efisiensi operasional, pengembangan layanan dan produk, inovasi teknologi, serta strategi promosi yang efektif untuk meningkatkan jumlah pembiayaan.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.